rendah hati kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa Sorgawi dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih sebab masih ada hari ini yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan memberikan kami pagi ini dengan kekuatan dan kesehatan yang datang dari Tuhan. Bahkan kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau di hari istirahat-Mu ini dan juga mau mendengarkan Engkau mengajar kami. Tuhan Yesus, sebelumnya kami juga mohon kuasa darah-Mu menguduskan hidup kami agar kami layak duduk di bawah kaki-Mu, dengar-dengaran akan pengajaran-Mu dalam hidup kami. Tuhan, urapi kami sekalian, urapi hati kami, pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengar sungguh-sungguh memberkati iman kami, agar kami semakin teguh dalam Tuhan dan boleh berbuah hanya untuk Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang boleh Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar Engkau sendiri yang meletakkan perkataan-Mu di dalam mulut dan bibir hamba-Mu ini, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar kami hanya melihat terang Kristus yang ajaib yang selalu bersinar dan mengasihi kami. Melalui firman-Mu kami tahu Engkau selalu memberitahukan isi hati-Mu, agar kami semakin seperti yang Kau ingini, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17 dalam perikop perintah supaya saling mengasihi. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan membacanya bersama-sama dengan bersuara. Pakai suara yang nyaring. Bagi yang bawa Alkitab, kita akan bersama-sama membacanya. Sudah dapat? 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam aku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai sedemikian jauh kita sudah bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah zaman dan situasi sekarang ini, kecenderungan manusia hidup egois, mementingkan diri sendiri dan seterusnya. Kebanyakan orang kini kehilangan hati nurani untuk berbuat baik, apalagi yang disebut dengan kasih, seakan-akan sebatas obrolan saja. Kondisi seperti ini sudah menjadi kenyataan yang kita hadapi. Yohanes, firman Tuhan yang kita baca tadi, 15, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 dengan judul atau perikop perintah supaya saling mengasihi. Kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan, melakukan kasih memang tidaklah semudah mengatakannya dan tidak seindah mengungkapkannya. Namun kasih membutuhkan hati yang tulus dan menuntut pengorbanan yang bukan segampang yang kita bayangkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajar kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang berstandar agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat, tidak menuntut balas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata-kata sentral dalam perikop ini ialah kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa bukan para murid yang telah memilih dia, melainkan dialah yang memilih mereka. Ayat 16 tadi. Dari kata-kata Yesus ini muncul sebuah pertanyaan penting. Untuk apa para murid dan kita dipilih dan dipanggil menjadi orang yang mengikuti Kristus? Firman Tuhan mengatakan dalam ayat 9 untuk tinggal dalam kasih. Kemudian dalam ayat 12 supaya saling mengasihi. Ayat 14 sampai 15 menjadi sahabat-sahabatnya, bukan lagi hamba. Ayatnya yang ke-16 supaya menghasilkan buah. Yesus berkata supaya berbuah, murid-murid dan kita harus menuruti perintahnya dan tinggal dalam kasihnya. Tuhan mengasihi kita, karena itu kita dimampukan untuk hidup dalam kasih dengan sesama. Allah telah mengaruniakan Roh Kudus bagi murid-murid dulu dan juga bagi kita sekarang ini untuk memberikan kekuatan, kemampuan dalam melakukan kasih tersebut. Bandingkan baca dari 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan berkat bagi setiap orang yang mengasihi sesama. Berdasarkan nas ini, Yesus menjanjikan 4 berkat bagi orang yang melakukan kasih, yaitu pertama, kamu akan bersukacita dan sukacitamu akan penuh. Ayat 11. Yesus di dalam hal ini berjanji memberikan sukacita. Yang dimaksudkan bukanlah sukacita dunia yang sifatnya sementara, tetapi sukacita yang kekal, sukacita rohani, di mana Kristus sendiri yang mengaruniakannya. Yang kedua, kamu akan menjadi sahabatku, bukan lagi hamba. Ayat 14. Orang yang menjadi sahabat Yesus adalah orang yang telah menerima karunia daripadanya.
Kita tidak bisa menjadi sahabatnya kecuali Yesus sendiri lebih dulu mengasihi kita. Yakobus 2 ayat 23. Menjadi sahabat Yesus, kita dapat menikmati kehadirannya dalam segala situasi kehidupan yang kita hadapi di dunia ini, pahit atau manis, senang atau susah, sukses atau gagal, kita tetap kuat, tekun dan benar dan makin berkenan hidup bagi Tuhan. Tuhan adalah sahabat yang selalu ada bersama kita, menyertai saudara dan saya yang mau menjadi anaknya, sahabat yang sejati. Yang ketiga, dipanggil untuk melayani, ayat 16. Dalam keterbatasan, dalam ketidaksempurnaan, kita dilayakkan, dipilih, ditetapkan dan dipercayakan oleh Yesus untuk melakukan perintahnya. Menjadi saksi Tuhan, mengabarkan kabar baik dan untuk menghasilkan buah yang baik. Kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan, yang keempat, yang mengatakan kamu akan diberkati untuk memberkati. Yesus mempercayakan hidup ini kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mendapat kebahagiaan sejati adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain. Jika kita membahagiakan orang lain, maka kita pun akan bahagia. Jika kita menyengsarakan orang lain, sebetulnya secara tidak sadar kita juga sedang menyengsarakan diri sendiri. Manusia selalu dikenang dari apa yang ia berikan daripada yang ia terima sepanjang hidup. Semakin banyak kontribusi positif yang diberikan kepada orang lain, semakin besar pula kesuksesan yang akan ia dapatkan. Karena itu kita ini hidup dalam rangka menggenapi firman Allah. Senantiasa hidup di dalam kasih Allah dan menjadi pelaku kasih untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama agar kita memperoleh berkat dan sukacita daripadanya. Untuk itulah kita bisa terus bersyukur dalam segala keadaan hidup di dunia ini. Bahwa Tuhan tetap dipermuliakan dan menerima ucapan syukur pujian dari anak-anaknya yang mau hidup di dalam kasih setianya selalu. Tuhan memberkati firman-Nya dan iman kita. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika Engkau mau memanggil, memilih kami untuk menjadi anak-anak kekasih-Mu. Engkau juga berjanji untuk menjadikan hidup ini semakin seperti yang Kau ingini, di mana kami boleh menerima karunia tambah karunia dari segala kebaikan hati Tuhan. Ajar kami hidup di dalam kasih yang seperti Tuhan ingini, yaitu kasih yang tidak menuntut balas, tetapi dengan rela, dengan ketulusan hati kami bisa menjadi saudara bagi yang lain. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau adalah Allah kami yang baik hati. Kebaikan hati-Mu Tuhan tidak bisa kami balas dengan apapun juga, selain kami memberikan hati kami yang mau menyembah Engkau selalu dan yang mau hidup menurut kehendak-Mu. Tuhan,
Kami mau berdoa buat jemaat-Mu ini, biarlah Engkau selalu pelihara jaga di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami tahu ada satu tempat bagi kami untuk berlindung, untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan juga hidup menurut firman-Nya, sehingga kami secara total bisa menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan, karena tidak ada yang lebih berkuasa selain Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengasihi kami, yang sudah mati bagi kami dan juga sudah hidup, bahwa Ia adalah Allah yang menang dan kami hidup di dalam kemenangan itu. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau selalu memelihara, menjaga gereja dan jemaat-Mu ini agar terus bersaksi tentang kebesaran kasih Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami, di mana Tuhan menjaga kami dengan sempurna. Kami rindu selalu memuliakan Engkau Bapa dan mengagungkan Engkau, karena hanya Engkau yang patut menerima semua itu, Yesus. Tuhan, tolong kami agar kami juga tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi juga punya kerinduan untuk menggenapi firman-Mu, melakukannya, sehingga kami bisa hidup di dalam kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga jemaat-Mu ini dalam segala usaha pekerjaan mereka, tanah, sawah, ladang, kebun, ternak mereka, apapun usaha dan karya mereka Tuhan, kiranya tidak menjadi sia-sia tetapi mendatangkan hasil, karena Tuhan menyertainya dalam berkat dan anugerah yang tidak berkesudahan. Bagi yang sakit, kami juga memohon kuasa kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Balden yang selama ini terbaring di rumah sakit Soaka Insan. Tuhan, Engkau jauh lebih tahu dari kami bagian tubuh alat yang rusak. Tuhan, Engkau adalah sanggup memperbaikinya, bahkan memberi penggantinya. Banyak alat tubuh cadangan di dalam Tuhan. Tuhan akan menggantinya, memberikan kesembuhan. Dan juga Tuhan sendiri yang melawat setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit, baik yang di rumahnya sendiri juga ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir, memberikan penghiburan, kekuatan saat bergumul, menghadapi, berjuang melawan sakit penyakit yang diderita. Tidak ada kematian karena COVID, tetapi yang ada adalah pertobatan, bahkan iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang selalu memberkati dan memulihkan anak-anak Tuhan. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati pemerintah bangsa Indonesia, apapun yang menjadi kebijakan presiden, wakil dan juga para menteri. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan hati yang takut kepada Tuhan, sehingga seluruh kebijakan yang mau dilakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan, membawa kesejahteraan bagi hidup bangsa dan negara kami ini. Pelihara dan jaga bangsa kami juga ya Tuhan, agar tetap ada dalam perlindungan perkenanan Tuhan. Karena Tuhan tahu masih ada orang yang berdiri di hadapan Tuhan, bergumul dan berjuang, memohon pengasihan-Mu untuk memelihara bangsa dan negara kami. Terima kasih Yesus. Engkau juga
memberkati majelis resort, majelis jemaat kami di Pulang Pisau ini. Berkati pelayanan yang mereka berikan Tuhan. Engkau juga menyertai kehidupan keluarga mereka, dan biarlah ya Tuhan melalui apa yang bisa mereka berikan untuk kemajuan jemaat ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga setiap keluarga rumah tangga kami Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak yang ada di dalamnya. Tuhan, biarlah Engkau pelihara anak-anak kami, berikan mereka hati yang takut kepada Tuhan, dan hikmat Tuhan ada di dalam mereka. Roh Kudus jangan tinggalkan mereka, tapi pegang tangan generasi anak muda kami Tuhan, agar mereka menjadi generasi yang mengasihi Tuhan dan juga mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Jadikan kami orang tua yang bersyukur atas kelahiran. Kami boleh mengingat hari kelahiran maupun hari pernikahan kami. Tuhan, kami tahu apa yang kami alami, yang kami terima semua datang dari Tuhan. Kami kembalikan semuanya kepadamu Bapa dalam ucapan syukur hormat kami. Tuhan sudah tambahkan usia sampai hari ini. Tuhan juga sudah pelihara keluarga rumah tangga kami di dalam berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Engkau juga akan buang jika ada segala kepahitan dalam hati dan kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan cabut, Tuhan buang, karena akar kepahitan akan menjadi akar dosa. Biarlah semuanya Tuhan lempar dan Tuhan singkirkan, karena kami mau hidup di dalam kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau menggantinya dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ada hati yang penuh sukacita, ada hati yang penuh damai sejahtera, ada hati yang saling mengasihi seperti apa yang Kau ingin di dalam firman-Mu. Karena sama seperti Yesus dengan Bapa jadi satu di dalam kasih. Karena itu Yesus juga menginginkan kami menjadi anak-anak kekasih-Nya yang Ia pelihara dan jaga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan pegang janji-Mu dan kami rindu memperoleh janji itu nantinya. Bahwa Engkau menyediakan kehidupan kekal melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang Islam, di mana mereka minggu-minggu depan juga akan merayakan Idul Fitri, dan kami akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biarlah damai Kau berikan bagi kehidupan bangsa, negara dan lingkungan kami, di mana kami boleh bersama-sama merayakan sesuai dengan keyakinan, tetapi kami bisa berjalan berdampingan, saling menghormati, dan juga kami rindu semuanya bisa dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami mau mempertaruh seluruh iman kami, doa kami kepadamu, karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang memberikan kehidupan di dalam kasih sayang-Mu yang besar, sehingga kami bisa ada seperti ini adanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami sekalian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.